Bacaan Injil dan Renungan Harian. Senin, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 4, ayat 24 sampai dengan 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan Injil. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini melalui Injil, Yesus menyampaikan kepada kita bahwa seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya sendiri. Dengan menggunakan peribahasa ini, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai seorang nabi. Seorang nabi adalah orang yang berbicara atas nama orang lain, dia yang membawa pesan orang lain. Di kalangan bangsa Ibrani, para nabi adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk mengumumkan, baik dengan kata-kata maupun tanda-tanda, kehadiran Allah, kedatangan Mesias, dan pesan keselamatan, damai, serta harapan. Yesus adalah nabi yang paling utama, penyelamat yang telah lama dinantikan. Dalam dirinya semua nubuat terpenuhi. Namun, seperti yang terjadi pada zaman Elia dan Elisa, Yesus tidak diterima dengan baik di antara kaumnya sendiri. Karena baptisan kita, masing-masing dari kita juga dipanggil untuk menjadi seorang nabi. Oleh karena itu, kita pun harus mewartakan kabar baik. Untuk melakukannya, seperti yang dikatakan Paus Fransiskus, kita harus mewartakan firman Tuhan dengan pendekatan yang tulus, membiarkan firman itu menyentuh hidup kita sendiri, membiarkan firman itu mengambil kita kembali, menegur kita, serta menggerakkan kita. Kita juga harus hidup sesuai dengan Injil. Paus Fransiskus berkata, kita tidak diminta untuk sempurna, tetapi untuk terus bertumbuh dan ingin bertumbuh saat kita maju di sepanjang jalan Injil. Lengan kita tidak boleh pernah lemas. Sebagai murid Yesus, kita harus menyadari bahwa seperti Yesus mengalami penolakan, kemarahan, dan diusir, maka penolakan itu juga akan hadir di cakrawala kehidupan sehari-hari kita. Namun begitu, kita harus memantapkan hati, dan senantiasa berdoa agar Tuhan menuntun kita di jalannya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rendah. Memohon agar Engkau menguatkan kami dalam panggilan kami sebagai nabi-nabi kecil di tengah dunia ini. Semoga, dengan bimbingan Roh Kudus, kami mampu mengumumkan kabar baik dengan tulus, dan hidup sesuai dengan Injil. Serta tetap teguh meskipun menghadapi penolakan dan kesulitan, sebagaimana Yesus, Nabi Agungmu, telah menunjukkan jalan bagi kami.
Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan, mengasihi, dan berbagi pesan keselamatan, damai, serta harapan kepada sesama. Semoga Bunda Maria, Ratu para Nabi, menjadi teladan dan penuntun kami dalam menjalankan misi suci ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.